Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian di rumah dalam keadaannya sehat ya, amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Wahyu. Pada pertemuan kali ini bersama Bu Wahyu akan menjelaskan pelajaran akidah akhlak, pembelajaran ke-6 yaitu kalimat thayyibah 2. Kalimat thayyibah memiliki banyak macamnya. Di antaranya kalimat basmalah, tawud, takbir, tasbih, tahlil, tarji, dan lain-lain. Setiap kalimat thayyibah memiliki makna dan waktu pengucapan yang berbeda-beda. A. Tarji. Kalimat tarji disebut juga dengan kalimat istirja. Kalimat tarji mempunyai arti bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya kepadanya akan kembali. Berikut adalah bunyi kalimat tarji, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kalimat istirja bisa diucapkan pada saat seseorang sedang tertimpa musibah atau cobaan. Misalnya, pada saat salah seorang di antara kita meninggal dunia atau terkena bencana seperti tsunami, tanah longsor, banjir, terpeleset, atau hal-hal lainnya. Adapun 4 keutamaan mengucapkan kalimat tarji adalah sebagai berikut. 1. Ikhlas dan tawakal kepada Allah. Dengan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita telah mengerti bahwa apa yang ada di dalam diri kita, merasa kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemilik bisa kapan saja mengambil hartanya, mengambil apa yang jadi miliknya, kapanpun ia berkehendak. Sedangkan kita tidak memiliki hak apapun atas apa yang terjadi, dan semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua yaitu tidak memberatkan hati. Dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita pun bisa meringankan hati kita. Kita tidak akan terbebani atau berat hati atas apa yang telah terjadi. Hati kita lebih tenang dan dingin, karena apapun yang terjadi Allah pasti lebih mengetahui dan memberikan kelak yang terbaik. Jika tidak di dunia, maka kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Keutamaan yang ketiga, bersabar atas ujian hidup. Jika semuanya telah dipersepsikan dan memiliki paradigma yang sama, maka kita akan bisa bersabar atas ujian hidup. Ujian hidup bisa datang kapan saja tanpa kita harus tahu dan diduga-duga. Semuanya tentu untuk menguji seberapa besar kesabaran dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dengan mengucapkan kalimat thayyibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bisa lebih sabar dan menerima ujian hidup. Keutamaan yang keempat, tidak perlu meratapi nasib dan emosional berlebihan. Mengucap kalimat thayyibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un membuat kita tidak akan terlalu emosional dan berlebihan menghadapi ujian. Semuanya telah diatur Allah dan tidak perlu kita meratapi nasib. Jika hidup kita segalanya milik Allah, tentu kita tidak perlu marah apalagi emosi. Semuanya bukan milik kita dan hanya Allah yang menentukan rezeki kita. Meratapi nasib ini tidak akan memecahkan masalah dalam hidup. Untuk itu, kesabaran dan ikhlas akan membantu kita untuk lebih tegar serta kuat. Maka ucapkanlah kalimat thayyibah ini dengan sering dan dimaknai secara mendalam. B. Perilaku menghadapi musibah. Anak-anak, silakan kalian perhatikan halaman 80. Mari kita baca bersama-sama ya materi ini. Yang B. Perilaku menghadapi musibah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia tanpa izin Allah. Kita sering mendengar atau melihat berbagai musibah, seperti kecelakaan pesawat, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Untuk orang-orang yang tidak beriman, kejadian tersebut merupakan sesuatu yang menyengsarakan dan mendatangkan penderitaan. Bahkan ada yang menganggap seolah-olah telah kiamat. Yang perlu kita pahami anak-anak, Allah tidak akan menguji hambanya dengan musibah di luar kesanggupannya. Allah juga tidak akan mendatangkan musibah jika tidak ada hikmah di balik kejadian itu. Sebagai orang beriman, kita harus yakin
bahwa segala musibah ada hikmahnya, meskipun musibah tersebut sangat berat. Anak-anak, ada dua bentuk musibah yang dialami manusia, yaitu musibah yang berarti azab Allah dan ujian Allah. Musibah yang berarti azab dari Allah diberikan kepada orang-orang yang lalai, antara lain orang-orang yang berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, dan melanggar larangannya. Musibah yang berarti ujian dari Allah diberikan kepada orang-orang yang beriman. Melalui ujian tersebut, dosa seseorang akan diampuni oleh Allah, asalkan ikhlas dan sabar menerimanya. Ciri orang yang dapat mengambil hikmah dari musibah yang dialaminya adalah perubahan perilaku menjadi lebih bertakwa setelah menerima musibah. Perilakunya menjadi lebih baik dan lebih peduli kepada orang lain. Nah anak-anak, itulah tadi materi video pembelajaran ke-6 Akidah Akhlak. Jika kalian sudah selesai memahaminya, silakan kalian kerjakan latihan soal halaman 84 bagian B saja ya. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke WA Bu Wahyu. Anak-anak, jika kalian sudah selesai mengerjakan latihan soal, kalian bisa mengakhiri pelajaran Akidah Akhlak pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, Bu Wahyu mohon maaf ya. Bu Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.